Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat melakukan diskusi pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Beth Suci Lestari sebagai moderator pada presentasi kali ini, dan ada dua anggota saya yang bernama Rama Wijaya dan Ricky Andira. Baiklah, kita akan segera memulai pemaparan materi yang pertama yang akan dibacakan oleh Ricky Andira. Dan materi yang kedua akan dibacakan dengan Rama Wijaya. Di sini saya akan menjelaskan gerakan pembaruan Islam di Indonesia. Yang pertama, gerakan Islamiyah di Minangkabau. Menjelaskan bahwa gerakan pembaruan Islam di Indonesia berawal dari gerakan Islamiyah di Minangkabau yang dipelopori oleh Syekh Baharudin, murid Abdul Raif, salah seorang tokoh Islam dari Sengkel, yang kemudian diteruskan oleh muridnya yang bernama Pamang Syam. Gerakan pembaruan Islam di Minangkabau disebut baik oleh beberapa tokoh muda Minangkabau saat ini, seperti Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Pabiangan. Pada tahun 1803, bersamaan kepulangan Haji Miskin, Haji Sumani, dan Haji Pabiang dari menunaikan ibadah haji, mereka pulang kembali ke kampung halamannya dengan membawa semangat Islam yang dilahirkan oleh gerakan Wahabi. Gerakan para haji ini kemudian dikenal dengan sebutan gerakan Padri, yaitu pakaian putih-putih. A. Syekh Ahmad Khotib. Beliau lahir di Bukit Tinggi pada tahun 1855. Dia adalah keturunan seorang hakim dari golongan Padri. Beliau pergi ke Mekah pada tahun 1876 sampai ia menduduki tertinggi dalam mengajarkan agama, yaitu sebagai imam dari mazhab Syafi'i di Masjid Al-Haram. B. Syekh Muhammad Thohir Jailuddin. Lahir di Ampek Angkel di Bukit Tinggi tahun 1968 Masehi. Ia belajar kepada Syekh Ahmad di Mekah. Ia menetap di Malaysia setelah pulang dari Mekah pada tahun 1900. C. Syekh Muhammad Jamil Jame'. Beliau lahir di Bukit Tinggi pada tahun 1860 Masehi. Anak dari Muhammad Saleh Datuk Malaka. Pada tahun 1333, beliau pergi ke Mekah dibawa oleh ayahnya selama 9 tahun. Adapun jasa-jasa Syekh Muhammad Jamil Jame' dalam memurnikan ajaran Islam menurut Muhammad Yunus sebagai berikut. Yang pertama, menyiarkan ilmu falak di Minangkabau. Yang kedua, memberantas bidah-bidah dengan pidato dan tablik, sehingga boleh dikatakan daerah Minangkabau bersih dari bidah dan khilafat itu. 3. Memimpin persatuan guru Islam. Dan yang terakhir 4, mendirikan perkumpulan Tasamaratul Ikhwan. D. Haji Abdul Karim Amrullah. Beliau dilahirkan di Minanjan pada tanggal 10 Februari 1876. Setelah menamatkan Al-Quran, beliau belajar Nahwu dan Syaraf pada ayahnya sendiri, Syekh Amrullah. Adapun usaha dan jasa Haji Abdul Karim
Amrullah adalah sebagai berikut. Yang pertama, melahirkan aliran baru dalam Islam dengan anjuran supaya kembali kepada kitab yang disunahkan. Yang kedua, memberantas bidah dan khurafat yang bertentangan dengan ajaran Islam. Yang ketiga, mengadakan perubahan baru dalam pendidikan Islam di surau. Yang keempat, mengadakan siaran agama dengan cara pidato. Dan yang terakhir, 5, mendirikan Sumatera Tawalib di Padang Panjang. Ya. Yang E, Haji Abdul Ahmad. Beliau lahir di Padang Panjang pada tahun 1878 Masehi, yang merupakan anak dari Haji Abdul sebagai seorang ulama di Minangkabau. Setelah menyelesaikan pendidikannya, beliau dikirim ke Mekah tahun 1895 dan kembali tahun 1899. Adapun usaha dan jasa Haji Abdul Ahmad sebagai berikut. 1. Mendirikan syariah usaha yang membangun sekolah dengan memasukkan pendidikan Islam. 2. Mendirikan PGAI yang membangun norma Islam. 3. Menyiarkan aliran baru dalam Islam. 4. Menyiarkan agama dengan perantara majalah. Terakhir, 5. Memberantas bidah dan khurafah. F. Syekh Ibrahim Musa. Lahir di Bukit Tinggi pada tahun 1882 Masehi. Pada usia 18 tahun, beliau pergi ke Mekah dan belajar di sana selama 8 tahun. 2. Gerakan modernis dan reformasi di Jawa. Ibnu Salim mengemukakan bahwa di Pulau Jawa, gerakan pembaruan dilakukan oleh Jami'atun Khairun, orang Arab progresif di Indonesia yang telah berpikir maju, memerintahkan keberadaan pendidikan bagi putri-putrinya. Syekh Ahmad Surkati yang merupakan peraman sangat penting dan menyebarkan pemikiran dari umat Islam Indonesia. Sejarah dan perkembangan Muhammadiyah di Sumatera Selatan. 1. Sejarah singkat Muhammadiyah di Sumatera Selatan. Rashid Al-Fabri tahun 2000 menjelaskan bahwa berdiri cenang dan ranting Muhammadiyah di berbagai daerah di Sumatera Selatan, antara lain di Sindang Panjang, Tanjung Sakti tahun 1919, Karang Dapolintang tahun 1919, Pulau Panggung Semendo Darat tahun 1919, Kota Batu Ranau Oku tahun 1928, Pagaralam 1928, Lahat tahun 1928, Lubuk Linggau dan Musirawas tahun 1929, Palembang tahun 1932, Arisan Ganding 1934, Tebing Gerinting 1939, Muara Panimbung 1936, Lorok 1937, dan Muara Enim 1939. Pertama kali terjadi konferensi Muhammadiyah bertempat di Ranting Muhammadiyah Talang Jawa, Palembang. Konferensi dihadiri oleh peserta dari berbagai daerah di Sumatera bagian selatan, yaitu dari Keresidenan Palembang, Bangka, dan Lampung. Konferensi tersebut menghasilkan keputusan: 1. Membentuk Majelis Konsul Muhammadiyah Palembang, Bangka, Lampung. 2. Menunjuk Zainal Abidin Jambek sebagai Konsul Muhammadiyah periode pertama, tahun 1931 sampai 1932. Pada tahun 1932, diadakan konferensi kedua di Batu Raja. Salah satu keputusan yaitu kembali menunjuk Zainal Abidin Jambek sebagai Konsul Muhammadiyah periode kedua, 1932 sampai 1933. Yang kedua, Ketua Pimpinan Wilayah Sumatera Selatan. Rashid
tahun 2010 menjelaskan secara berurutan yang pernah menjadi sebagai ketua pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Selatan berdasarkan periodisasi sebagai berikut. Yang pertama, H. Zainal Arifin tahun 1947 sampai 1962. 2. KH Mansur Azhari 1962 sampai 1967. 3. KH M. Syidin Adi. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Bila ada salah, keliruan, salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.